Anda minimal 10% itu Anda sisihkan lebih dahulu untuk yang aman dan menguntungkan. Minimal, berarti lebih boleh? Boleh banget. Boleh banget, Mas. Berkata bahwa masa muda ya harus dinikmati gitu ya. Menikmati mungkin dengan cara banyak jalan-jalan, traveling, atau mungkin hangout bareng teman-teman gitu ya. Apalagi sekarang masa-masanya nih ya Patung ya. Ya sekarang kan kalau misalnya healing-healing gitu ya harus ke Bali minimal. Terus juga bekerja dari kafe gitu ya. Ini kan jadi agak sedikit kontradiktif. Kita harus apa ya mulai investasi sejak muda tapi ya kita juga harus tetap menikmati hidup sebelum katanya tersiksa ketika nanti sudah berkeluarga gitu ya. Padahal sebenarnya nggak sepenuhnya tersiksa gitu ya. Ini gimana Patung? Mungkin ada tips untuk kita nih kalau kaum millennials dan juga Gen Z, silakan. Ya, ini jadi tipsnya ya. Anda alokasi, ini tadi ada di Instagram juga nanya, alokasinya gimana Pak Tung kalau kita terima duit? Nah ini ya, kalau alokasi yang paling sederhana, nanti ada yang sophisticated. Nah, sophisticated itu lebih canggih, lebih keren sesuai dengan umur kita. Wah, itu lebih keren. Nah kalau yang paling sederhana nih, jurus paling goblok ya. Terima duit. Anda minimal 10% itu Anda sisihkan lebih dahulu untuk yang aman dan menguntungkan. Minimal, berarti lebih boleh? Boleh banget. Boleh banget, masih ingat minimal loh ya. Jadi terima duit berapapun 5 juta, 500.000 sisihkan digulungkan lebih dahulu. Jadi hidup kita lebih damai. Kemudian minimal 20%. Lebih boleh? Boleh, Boleh. sangat Itu boleh. alokasi tiga ya. Minimal Ya, 20% itu untuk apa? Untuk kalau Anda punya utang, bayarkan utang. ya. Ya. Kalau Anda utang sudah lunas, minimal 20% ini Anda tabung untuk cadangan. Mhm. Harus Anda punya 5-6 bulan atau saya bilang lah setengah tahun dari pengeluaran Anda itu setengah tahun mestinya bisa hidup. Jadi untuk cadangan 6 bulan hidup. Kalau saya dulu sampai punya 3 tahun. Betul. Lebih banyak lagi karena pasnya. Jadi saya sampai punya cadangan 3 tahun itu tidak saya udik-udik, saya punya cadangan cash if something happen. Mhm. Mobil rusak, genteng bocor, ada sakit, ada ini, ada keperluan mendadak, saya bisa punya. Dan kalau itu saya gunakan harus saya isi dengan 20% ini. Ulangi ya, 10% itu aman, 20% ini ada 3 kegunaan. Ya. Bayar hutang dulu. Lupa, hutang sama sama untuk investasi yang hari tua itu mana yang lebih penting? Investasi hari tua, woi. Anda utang sama diri Anda lebih daripada utang kepada orang lain. Karena tua Anda bisa jadi beban untuk orang lain kalau Anda tidak punya yang minimal 10% ini tadi. Yang kedua, ada 3 fungsinya yaitu 20% bayarkan utang, lebih boleh nggak? Boleh. Kalau sudah lunas utangnya, harus punya cadangan minimal setengah tahun lah, 6 sampai 3 tahun Anda cadangan cash tunai if something happen. Kemudian yang ketiga, kalau sudah punya cadangan, cadangan tetap disimpan. Yang ketiga untuk apa? Yang ketiga ini, yaitu yang 20% ini tadi. Untuk Anda investasi yang lebih berisiko boleh, no, ya. Oke. Bangkrut, oke, ini oke. Ya yang ketiga, ini maksimal 70%. Yes. Manfaatkan Anda untuk perlu ataupun pengen maksimal 70%. Maksimal itu jurus yang paling so simple. Tapi kalau Anda bisa balik, wow, even better. Mhm. 70%-nya untuk investasi. Wah, itu baru baru cepat kaya Anda. No. Tapi gimana nih, banyak juga case-nya gitu ya Patung ya, bahwa mungkin Ya, seperti Patung lah gitu ya, waktu muda ya emang kerja mati-matian, terus juga menyisihkan sebagian atau bahkan lebih dari 50% untuk investasi gitu ya. Tapi banyak yang bilang justru nggak menikmati hidup. Nah, jadi definisi menikmati hidupnya ini seperti apa sih sebenarnya Patung? contoh ya. Saya pribadi itu kan mempunyai challenge terhadap diri sendiri. Ini secara sophisticated. Kalau saya sudah rajin, sebetulnya kalau saya dari 70% tadi, Mhm. saya sisihkan lagi 10% Oke. untuk nikmatin. Apabila saya sudah disiplin. Nah, ini Oh, penting disiplin. reward ya. Aha. Ya, reward namanya menunda kesenangan atau delay gratification, namanya bahasa Inggrisnya apa? Delay gratification. Delay ya. Aha. Menantang diri sendiri kayak saya sudah disiplin menyisihkan sekian puluh persen, sekian puluh persen, sekian puluh persen, ada sekian persen yang saya sisihkan harus saya habiskan. Hmm. Kalau saya habis itu saya damai. Jadi istri saya merasa heran. Kamu iya disiplin banget, tapi kalau pergi dia bilang gitu. Kau Ya. pergi, kalau apalagi pacaran atau apa, no, damai beli ini makan itu apa? Karena saya sudah budgeting. Ah, ya, Jadi ya. contoh di 2000 berapa ya? Untuk pertama kalinya saya ke Eropa loh. Ya. Oke. 2006 pada waktu itu. Itu kan saya sudah disiplin 2 tahun. Mhm. 2 tahun saya sisihkan duitnya, 2 tahun saya sisihkan, 2 tahun saya sisihkan. Khusus memang untuk dihabiskan.
waktu saya ikut tour yang mahal gitu ya, oke, pergi keliling Eropa. Nah, keliling Eropa, istri saya pergi ke Louis Vuitton. Pada waktu itu belum model Hermes. Louis Vuitton. Nah, Louis Vuitton, kalau kita masuk kan tokonya ditutup gitu, dan ya sebagian orang bisa masuk dilayani. Lah, saya kan sudah punya budget sini. Saya tanya, ini mau, oke, ini mau, oke, ini mau, oke, oke, saya okein semua. Terus ya. Dari ujung kuku kaki, beli sepatu, sampai topi, sampai atas, sampai tas, kacamata, sial, baju, begini, sabuk, ikat pinggang, semuanya 400 juta itu. Oke. Saya damai. Ya. Habisin, tidak apa-apa, masih ada, habisin. Kalau sudah tidak ada, saya akan menunda. Tunggu dulu, sabar. Ya. Ini aset alokasi untuk senang-senangnya belum. Sabar ya, tahun depan nanti kita jalan-jalan, kita beli lagi. Nah, sampai istri saya merasa bersalah. Jadi ke Bandara Heathrow, pada waktu mau pulang ke Jakarta gitu ya, di London sana. Kemudian dia baru sadar, loh Pak, aku beli macam-macam begini, kamu beli apa? Nih, saya beli topi $4, saya bilang gitu. Loh, kamu kok beli topi aja ya beli ya? Saya bilang, gini loh, kalau pengen tahu suaminya itu sukses atau enggak, lihat suaminya, lihat istrinya aja. Bilang gitu. Ini para istri senang semua ini. Ya. Dengerin Pak tuh.